Ya bersegera menolong aku. Ya Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Haleluya. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Bergemarlah hai putri Sion, bersorak-sorailah putri Yerusalem. Lihatlah Tuhan akan datang, dan hari itu akan tampaklah terang yang agung. Gunung-gunung akan meneteskan serba manisan, dan bukit-bukit akan mengalirkan susu dan air madu. Karena akan datanglah Nabi yang agung, dialah yang membaharui Yerusalem. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Lihatlah, ia akan datang dari rumah Daud sebagai Allah dan manusia, dan akan bersemayam di atas singgasananya. Kamulah akan melihatnya, maka sukacitalah hatimu. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Lihatlah, akan tiba Tuhan pelindung kita, yang tersuci dari Israel, dengan mahkota kerajaan di atas kepalanya. Dialah yang akan memerintah dari laut sampai ke laut, dan dari sungai sampai ke ujung bumi. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Lihatlah, Tuhan akan menampakkan diri, dan tidak akan menipu kamu. Bila ia bertangguh, hendaklah kamu menunggu dengan tabah, karena sesungguhnya ia akan datang dan tak lama lagi. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Ia akan turun bagi hujan, misteri bumi, dan pada masa itu akan terbitlah keadilan dan berlimpah kedamaian. Maka para raja sedunia akan menyembah Dia, dan segala bangsa akan mengabdinya. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Seorang bayi dilahirkan bagi kita, dan digelarkan Allah yang kuat. Ialah yang akan datang bersemayam di atas tahta Daud Bapanya, dan memangku tampuk pemerintahan. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Hai Betlehem, kota Allah Maha Tinggi, daripadamu tampillah pemimpin Israel. Karena kekal asalnya, maka ia akan dimuliakan dan di seluruh dunia. Dan bila ia datang, damailah di atas bumi. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Pencipta bintang semesta, terang abadi umatmu. Ya Yesus Kristus padamu, sembah dan puji
alam maut bertelut dengan mengaku kuasa-Mu. Di hari kedatangan-Mu yang makin maha mulia, jemaat-Mu lindungilah terhadap niat seterus. Syukur, pujian dan sembah pada-Mu diberi terus. Ya Bapa, Putra, dan Kudus, sekarang dan selamanya. Dari Sion akan datanglah Tuhan Maha Kuasa untuk menyelamatkan umat-Nya. Dari Sion akan datanglah Tuhan Maha Kuasa untuk menyelamatkan umat-Nya. Bersukacitalah surga dan bersoraklah bumi, gunung-gunung nyanyikanlah mada pujian. Hendaklah gunung-gunung menyerukan kesukaan dan bukit-bukit mewartakan keadilan. Karena Tuhan kita akan datang dan akan menyayangi fakir miskinnya. Langit embunkanlah dan awan-awan hujankanlah yang adil. Hendaklah bumi terbuka dan melahirkan penebus. Ingatkan akan daku ya Tuhan, sekadar kebaikan-Mu terhadap umat-Mu. Kunjungilah aku dengan selamat-Mu. Perlihatkanlah kebaikan-Mu ya Tuhan, dan berilah kami selamat-Mu. Utuslah ya Tuhan, utuslah anak domba penguasa dunia dari padang gurun ke bukit Sion. Ya Tuhan Maha Kuasa, pulihkanlah kami kembali, perlihatkanlah sinar wajah-Mu, maka selamatkanlah kami. Datanglah ya Tuhan, dan kunjungilah kami dalam damai, supaya bersukacitalah kami di hadapan-Mu dengan segenap hati. Semoga jalan-jalan-Mu dikenal di bumi, dan selamat-Mu diketahui para bangsa. Bangkitkanlah kuasa-Mu, dan datanglah menyelamatkan kami. Datanglah ya Tuhan, dan janganlah berlambat. Bebaskanlah umat-Mu dari belenggu dosanya. Kiranya Engkau ya Tuhan membusi langit dan turunlah. Semoga hancur leburlah gunung-gunung di hadapan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dari Sion akan datanglah Tuhan Maha Kuasa untuk menyelamatkan umat-Nya. Roh Tuhan menaungi aku, Ia mengutus aku untuk mewartakan kabar gembira kepada orang-orang sederhana. Roh Tuhan menaungi aku, Ia mengutus aku untuk mewartakan kabar gembira kepada orang-orang sederhana. Meskipun berwujud pada Allah, Kristus Yesus tidak mau berpegang teguh pada kemuliaannya yang setara dengan Allah. Ia telah menghampakan diri dengan mengambil keadaan hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia kelihatan sebagai seorang manusia dan merendahkan diri karena taat sampai mati di salib. Sebab itu Allah telah meninggikan Dia dan menganugerahkan kepadanya nama yang melebihi segala nama. Agar dalam nama Yesus bertekuklah setiap lutut di surga tinggi, di bumi dan di bawah bumi,
agar setiap lidah mengakui untuk kemuliaan Allah Bapa, Tuhanlah Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Roh Tuhan menaungi aku, Ia mengutus aku untuk mewartakan kabar gembira kepada orang-orang sederhana. Sebagai penganjur bagi kita telah masuklah anak domba yang tak bernoda dan telah dinobatkan di Imam Agung menurut peraturan Melkisedek sampai selama-lamanya. Dialah Raja yang turunnya tak akan berkesudahan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada orang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang kami kasihi, pada novena hari yang ke-5 ini kita diajak untuk merenungkan bersama pribadi Bunda Maria. Dalam bacaan hari ini menampilkan berita kelahiran Yesus kepada Maria dengan perantaraan malaikat Gabriel, di mana Bunda Maria mendapat sapaan dari malaikat Gabriel dengan ungkapan yang dikaruniai. Itu berarti juga bahwa Maria akan dipakai Allah menjadi sarana perwujudan keselamatan bagi dunia. Allah memilih Maria dan meminta kesediaannya untuk mengandung puteranya. Kesetiaan, ketaatan, dan penyerahan diri Maria yang total kepada Allah menjadi suatu model beriman bagi orang-orang Kristen dewasa ini. Hendaknya Allah dan rencana keselamatannya akan terjadi bila manusia mau membuka diri, membuka hati, dan juga mau menanggapi undangan dari Allah itu sendiri.
Manusia dituntut untuk mampu menyerahkan diri secara total kepada Allah. Berhadapan dengan Allah, manusia tidak dapat berbuat apa-apa dan juga tidak akan menghasilkan apa-apa bila menjauh daripadanya. Sebaliknya, bila bersama Dia akan berbuah melimpah. Rahmat keselamatan akan terjadi ketika manusia mampu berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Seperti yang telah ditunjukkan oleh Maria dalam seluruh perjalanan hidupnya di dunia ini. Tanpa mengatakan ya kepada Allah, mustahil keselamatan akan terjadi. Sebaliknya, yang terjadi adalah kebinasaan bila kita menolak dan terpisah dari Allah itu sendiri. Kita tentunya sebagai orang beriman yang secara khusus juga dibaptis dalam nama Kristus telah menjadi miliknya. Apa yang dapat kita berbuat, pertanyaannya? Yang dapat kita berbuat adalah dengan menunjukkan sikap penyerahan diri dan ketaatan yang total kepada Kristus, serta membiarkan Allah hadir dalam hidup di dalam diri kita. Kristus harus diberikan tempat bagi kita, membiarkan dirinya masuk ke dalam batin hidup kita supaya Allah menghidupkan dan juga menuntun kita kepada keselamatan. Maka mari kita membuka hati dan budi kita kepada Kristus di novena Natal hari yang kelima ini, supaya Allah hadir dalam diri kita, yang mau lahir dalam diri kita dan membiarkan keselamatan itu hadir pula dalam diri kita. Biarkanlah Allah masuk dalam menjiwai seluruh kehidupan kita. Sebab dengan cara demikian rencana keselamatan Allah itu terwujud dalam diri kita. Semoga kita seperti Bunda Maria mau menerima Sang Penyelamat dalam diri kita, dalam persiapan-persiapan kita dalam masa Advent ini. Semoga novena Natal yang kita lakukan pada hari ini semakin membuka hati dan pikiran kita untuk semakin membuka hati dan jiwa kita untuk menyambut kedatangan Sang Penebus, yaitu Yesus sendiri, penuh dengan kesetiaan, dan kita mampu untuk menerimanya seperti Bunda Maria. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. O akar Yese yang menjadi tanda bagi para bangsa, di hadapanmu raja-raja membisu semuanya. Hai dambaan para bangsa, marilah menebus kami dan janganlah bertangguh. O akar Yese yang menjadi tanda bagi para bangsa, di hadapanmu raja-raja membisu semuanya. Hai dambaan para bangsa, marilah menebus kami dan janganlah bertangguh. Aku mengagungkan Tuhan, aku berkarya pada penyelamatku, sebab Ia memperhatikan daku, hamba-Nya yang indah ini. Mulai sekarang aku disebut bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah nama-Nya.
kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang lemah, berdasar perbuatan tangannya, dicerai-beraikannya hatinya. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah mengisah Elamnya. Demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang abad. Amin. Oh akar Yese yang menjadi tanda bagi para bangsa, di hadapan-Mu raja-raja bisu semuanya. Hai Dambaan para bangsa, marilah menebus kami dan janganlah bertangguh. Saudara-saudari, kita telah mendengar berita keselamatan. Marilah memohon kepada Allah agar mau mendengarkan keluh kesah orang-orang yang akan merayakan misteri penjelmaan Putra-Mu. Bagi gereja Allah, agar supaya tetap kudus bertahan tanpa celah di tengah kemajuan dunia, sehingga dapat mencapai kepenuhan perkembangannya bersama Bunda Maria. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang sampai kini belum mendengar warta gembira, semoga Tuhan memanggil dan mengutus lebih banyak misionaris ke antara mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang sakit dan menderita, agar menemukan hiburan iman dalam Bunda Maria dan memperoleh kepastian bagi harapan masa depan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga masing-masing kita selalu membuka hati dan pikiran untuk mendengarkan dan menanggapi sabda Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita juga berdoa untuk pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara-saudari, kepada Allah Bapa dengan perantaraan Maria telah menganugerahkan kita puteranya. Patutlah kita bergembira dalam harapan pasti akan terkabulnya doa-doa ini. Dalam Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin.
Kita satukan segala doa-doa kita dengan doa yang diajarkan kepada kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Yesus, Putra Allah yang hidup, pandanglah kedatangan-Mu yang pertama. Engkau telah membebaskan kami dari belenggu dosa. Perkenankanlah menyambut kami ke dalam kelompok orang-orang yang diselamatkan bila Engkau datang lagi dengan mulia pada akhir zaman. Semoga kami senantiasa menyatu dalam Dikau sepanjang hidup kami di dunia ini, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, komunitas kita, dan seluruh pekerjaan hidup kita selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku terkasih, dengan demikian novena Natal hari yang kelima ini sudah selesai. Syukur kepada Allah.